Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Masjidnya sampai namanya Babul Ilmi. Artinya masjid kita ini memang panjenengan niati dari awal untuk nambah ilmu, nambah iman, sehingga tentu orang-orang yang di dalam masjid Babul Ilmi harusnya yang menjadi ahlul ilmi, senang sama ilmu, sehingga dalam beragama juga tidak cuma ruku-ruku gedang, mau menengah di keperluan di gedang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanggung jawab yang jenengan berikan ke saya juga tema yang berat. Karena urusan akidah, karena berat saya juga nggak berani sembarangan. Makanya saya ambilkan dari kitab-kitab yang sudah ada, bukan mereka-reka, apalagi pakai rekayasa. Maka harapannya kita bisa kemudian berakidah dengan baik dan benar. Sehingga saya kitabnya ini kopinya sudah diminta sama Pak Agung, untuk tinggal dengan minta sama Pak Agung, sehingga bisa dengan baca-baca lagi. Dan sebagaimana kontrak pengajian kita, yaitu kita bacakan dulu matannya, nanti baru kita jelaskan poin per poin. Dan pada perjumpaan bulan yang lalu, sebulan sekali dan ini, kita sampai di poin yang keempat tentang Nabi Adam. Maka sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang surga dan neraka. Beliau pengarang kitab ini, Imam Sinten, pengarang kitab ini, lali bukunya Sinten Pak Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini Sinten, yang paling gampang lah, muridnya Imam Syafi'i ya, terus gampang mawon Imam Al-Muzani. Jadi nanti kalau dengan diskusi sama orang, jangan ngomong, aku melu Imam Al-Muzani, itu aja. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau rahimahullah mengatakan, "Tsumma khalaqal jannah min dzurriyyatihi ahlan." Jadi setelah beliau menjabarkan Adam itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Jadi ternyata dalam Islam niku napa niku teori Darwin ternyata menungso ki saka munyuk ternyata kecebudeke dhewe mungkin gitu kan. Maka dalam konteks kita meyakini kita terlahir dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian menikah dengan istri beliau yaitu bunda manusia yaitu Hawa gitu kan. Maka kemudian Allah mengatakan setelah itu Allah menciptakan Imam Al-Muzani mengatakan, lalu setelah itu Allah menciptakan sebagian keturunan Adam sebagai penghuni surga. Jadi penghuni surga itu pun enten manifestnya, sudah ada daftarnya pun enten. Fahum bi amalihim bi masyiatihi amilun, dan mereka beramal sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab takdir. Jadi dalam bab keimanan pada takdir kita mengimani kalau orang yang bakal masuk surga itu pun enten. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfadun, dan hanya dengan kuasa dan kehendaknya mereka bisa menjalaninya. Artinya ketika kita kemudian diringankan langkah kaki kita ke masjid, maka itu adalah kehendak Allah. Jangan sampai nanti kayak korun ketika diingatkan kowe sugih mergo dikei rezeki Gusti Allah, kata dia orang aku ngene mergo dituhu min ilmi, kan aku pintar, sekolahku dhuwur, profesor gelarku, jabatanku iki lan kuwi, semua atas kehendak Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan, dan Allah juga menciptakan di antara anak keturunan Adam itu penghuni neraka. Niku pun enten catatane. Wa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha, lalu Allah menciptakan mata mereka tidak mampu melihat kebenaran. Jadi sifat dari penghuni neraka itu
orang yang ngerti bener ning ora iso gelo. Makanya nanti ada orang yang lingkungannya itu Islam, bahkan Islam yang baik, bukan Islam yang dicitrakan jelek, Islam yang baik, wong ramah-ramah, santun-santun, nggak ada yang colong cukup. Dan dia sebagai orang yang bukan Islam di tengah-tengah orang Islam pun nyaman daripada di tengah bukan orang Islam. Ning hidayah nggak pernah datang kepadanya. Jadi dia nggak bisa kemudian melihat kebenaran. Kemudian wa adanan la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga tapi nggak mampu untuk menyimaknya, menyimak kebenaran. Wa quluban la yafqahuna biha, dan punya hati sebenarnya ini kok ya ora tinggal memahami. Wa bidzalika 'alal huda mahjubun. Sifat penghuni neraka itu adalah dari petunjuk itu dia terhijab, orang iso nyampe petunjuk itu. Bahkan mungkin aku dan soro sudah dikeluarkan ya tetap orang tekan. Makanya ada di salah satu masjid saya ngisi pengajian itu, masjid rumahnya nempel masjid, tapi nggak ke masjid gitu, nempel loh ada. Soro itu didodos itu tembus gitu. Ini buatan tekan itu. Nah, ini ketika WC ini mampet, ajeng beol nang masjid lah. Islam ada. Ibu lali nyentor orang ngerti pula. Ini nonton niku modelane. Dikatus kiai Islam ora tau salat, ini nganggo lunga ya. Pengen pipis, golek masjid. Nah, di masjid itu cuma dijadikan tempat untuk buang air. Kemudian wabi a'mali ahlin nar, bisa bikin qadrihi ya'malun, dan mereka terhalangi dari petunjuk dan mereka melakukan amal penghuni neraka sesuai ketetapan takdir yang sudah berlaku. Jadi ketika sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, ya dia akan menjalani hidupnya sebagai calon penghuni neraka sampai akhirnya benar-benar masuk neraka. Makanya ketika panjenengan mempertanyakan diri kita, diri dengan aku penghuni surga atau neraka, Allah alam jawabannya nggak tahu. Makanya Nabi mengatakan, malu beramalah. Allah akan memudahkan atas apa yang ditakdirkan untuk kita. Maka ketika sifat kita adalah mau mendengarkan hidayah, sifat kita adalah mau melihat hidayah, mau memahami hidayah, mau duduk bermajelis ilmu, dan semua dilandasi atas keikhlasan, insya Allah kita bukan penghuni neraka. Tapi sebaliknya ketika kemudian ngapunten, kok enek wong dikandani angel, dijak ngaji wegah, dicedhakke ning masjid kepanasan gitu kan. Sekali-kali ning masjid malah pipis tok atau beol gitu kan. Maka orang-orang seperti ini yang kemudian mungkin akan susah untuk kemudian mengakhiri hidupnya dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam, wal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadihi bil jinan. Yang namanya iman itu rangkaian dari ucapan, kemudian perbuatan, dan kemudian keyakinan. Jadi nggak cuman ngomong tok, ngomong petak, tapi hatinya anyel karo Islam, lah itu orang munafik. Ngomongnya persis kayak kita, bahasanya bahasa Islam, mungkin iso dalil bareng. Tapi ketika ngomong ke wong Islam, anyel ra karo-karo. Enten niku piye ngoten niku. Kula nate bareng ngoten niku umroh. Ya mudah-mudahan beliau bertobat ya. Jadi awalnya diumbul gitu sih, dan itu dikeplek gitu. Wong Arab yang ampuh-ampuh ya Mas. Lah pripun to? Wong deloken kae lho, sing wedok ya lho. Sing ketok matane tok. Badalah ya. Jadi orang cadaran ya deloke nawa ampuh-ampuh sing ketok matane tok. Kudune wong Islam ki ora kudu ngono gitu kan. Ya pripun karepe jenengan? Wong kan kudungan biasa wae ya iso. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam fikih tentang berpakaian memang ada para ulama yang berpendapat seperti itu, ya kita hormati saja, nggak usah kemudian kita cela gitu. Ya. Justru yang harus kita peringatkan keluarga kita ya dari wanita-wanita yang nggak kudungan, malah nggak katokan di jalan gitu-gitu. Bukan kemudian malah komentari yang berjilbab wonten iku. Ya. Kemudian wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Kemudian wal arkan.
Jadi diucapkan dengan lisan tapi juga diamalkan dengan anggota perbuatan. Jadi gak cuman ngomong tok dalam hati ini ra gelem nglakoni gitu kan. Kan ada orang gitu. Oh yakin Islam bener, yakin gitu kan. Syahadat wani. Satu alla ilaha. Lu KTP ku ya Islam. Lah kok ora salat. Nah, makanya nanti dalam bab meninggalkan sholat ada sebagian ulama madhab Hambali itu keras, orang-orang yang benar-benar gak gelem sholat gitu, itu sudah dihitung murtad gitu. Ini memang ada khilaf di antara para ulama, tapi paling enggak ketika ada ulama yang berpendapat seperti itu menunjukkan bahwasanya ya mereka itu punya pemikiran bahwasanya wong ini imane jene raketan siti kudune tetap sholat. Nah, wis belas udah sholat gitu, maka imannya entah di mana. Makanya sinkronisasi iman itu satu paket Pak, antara keyakinan diucapkan dan perbuatan. Nah, orang-orang yang mengucapkan dan meyakini ning mboten nglakoni itulah orang-orang fasik. Orang-orang yang mengucapkan nglakoni ning atine mboten ngimani itulah orang munafik. Orang-orang yang kemudian ucapane ora penak, kemudian perbuatannya ya ora penak. Nek secara ucapan dia muslim ngakuni, tapi perbuatannya anyel karo wong Islam gitu kan. Artinya juga maka itulah orang-orang zindik gitu. Begitu pula ada orang yang kemudian ngakunya Islam, ya sholat, ya ibadah gitu. Tapi begitu ada masalah lari ke dukun, lari ke kesirikan, nah itulah orang-orang musyrik gitu. Makanya nanti ada trilogi 3 golongan yang masuk neraka nggak akan keluar. Itu adalah orang musyrik, orang kafir, dan orang-orang munafik. Kayak Abu Thalib, dia meyakini dalam hati Nek Muhammad itu benar nggak pernah ngapusi, dan dia membela Muhammad. Tapi begitu pun syahadat nggak mau, ya tetap kafir gitu. Maka yang harus kita pahami, iman itu sinkron. Wahuma siyanin wa nadomani wa qarinani. Bahwasanya antara ucapan dan perbuatan itu saling terkait, berkaitan, beriringan. La nufarriqu bainahuma. Enggak boleh orang iman tok ning ra gelem salat, enggak boleh. Ya harus ya salat gitu. Kemudian la imana illa bi amalin. Iman enggak dianggap iman kalau enggak ngamal. Nah, tadi saya contohkan, ngaku iman yang udah sholat, ngaku iman yang udah poso gitu kan. Wala amalin illa bi imanin, dan amal juga enggak sah kalau enggak pakai iman. Mungkin enten biaya-biaya non muslim, aku tak melu sholat, ketok aku nek bar sholat ayem. Nembokku sadat ya wegah nek sadat, tak melu sholate wae. Nah, ngoten kangge ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wal mu'minuna fil imani yatafadhalun, dan kaum beriman dalam masalah iman bertingkat-tingkat. Makanya tidak ada sing imane podo gitu, enggak ada, semuanya beda-beda. Wa bisolihil a'mali hum mutazayidun, dan mereka saling bertambah imannya dengan amal sholih. Nanti dalam kitab akidah yang lain dikatakan al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan turun. Yazidu bitaah wa yanqusu bil maksiyah. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Sehingga imannya orang yang enggak sholat dengan imannya orang yang sholat pasti berbeda. Ning kadang rasa iman itu enggak kerasa kayak napa lambung, dengan nek telat dahar lah rasa luwe, telat ngombe rasa ngelak. Kadang orang itu rasa salat ya biasae. Biasae itu biasanya udah imannya itu di titik nanti yang paling rendah. Makanya orang-orang yang masih punya iman itu nek telat salat itu gelisah, itu titanda. Makanya nanti dalam bab dosa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ismu dosa niku mahaka fi nafsika ayatoli alinas, yaitu sebuah perbuatan yang membuat hidupmu enggak tenang. Apa meneh nek nganti dilihat orang. Atus maling lho. Jadi berarti dhek iki jek duwe iman itu. Pasar maling nek wong ra yo. Nek enten maling dielekke malah sing ngelekke dibacok enten niku. Makanya itu berarti manusia ambiar gitu kan.
Maka kemudian dikatakan lagi bahwasanya wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Dan mereka tidak keluar dari keimanan hanya karena dosa besar. Nanti akan piai-piai, ayo karena polisi ini tidak membereskan kemaksiatan di sekitar Kadipiro, kita bikin laskar amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya gara-gara wong main di obrak-abrik, wong sing main ngelawan. Wis patene wong kafir, padahal ya wong Islam. Makanya dalam bab ini dikatakan tidak ada dosa besar. Sekali lagi dosa besar yang konteksnya selain kesyirikan ya, yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Artinya orang mendem itu tetap orang beriman ning imane rendah. Orang main judi itu tetap saudara kita ning imane rendah. Makanya kok enek wong salat dikafirke, nah itu musibah. Sing kafir iki kuwi mergone ora jamaah ya. Tidak berbaiat sama imamku, halah wis ra karuan. Dan ini kata-kata ini di kitab-kitab yang lain ada, Pak, mung beda redaksi, tapi intinya sama. Wala yukaffiruna biruku bin kabiratin wala isyana. Dan mereka tidak dikafirkan karena dosa besar maupun maksiat yang dikerjakan. Wah, kowe tak delok-delok ning main ra mari-mari dasar wong kafir, gak boleh, Pak. Gak boleh. Ngoten nggih. Tak hitung-hitung kowe ketoke wis metengi anak wong ping 35 kafir kowe, gak boleh, Pak. Karena dosa itu bukan dosa mukafirah. Dosa besar ya di bulan-bulan ini nambahin dosa tambah oke, nggih. Tapi sampai pada kekafiran tidak. Makanya orang-orang LDI itu nek nggo wong liya wis pokoke kowe kafir. Tapi begitu kemudian tinggu mereka mbok nglakoni dosa kaya apa wae nggen tanda tangan surat tobat, ten niku enten ifake tambah gede tambah cepet ning di Ngapura gitu. Dadi ning Ngapura enten panitiane, Pak. Parah gitu. Makanya kan ketuane Senkom lagi dicekel KPK. Pun ngira jare. Dereng. Waduh, tinggalan. Kevin ini ketuane Senkom, caleg PDI. Senkom niku satgase LDI. Cekel KPK. Memang tekoke komandan piro? Ya. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya wala nujibu limuhsinihimul jinan ba'da man aujaba lahu nabi sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihib binar. Dan kita tidak memastikan memvonis orang-orang soleh dari mereka sebagai penghuni neraka surga, maaf. Berarti nggak boleh ya kemudian kita mengatakan ketika ada orang mati ugi wong iki mesti mlebu surga. Memastikan kecuali ada dalil yang jelas, yaitu dipastikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kemudian Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ketika ada hadis itu, maka dia penghuni surga. Nek enggak ada, maka kita doakan semoga menjadi penghuni surga. Makanya kalau ada orang ngomong Habib Fulan bin Fulan gitu, atau mungkin niku napa Mama Gufron, saya siap menjadi penjaga gawang neraka, lah pret ngapusi. Nah, itu secara akidah sudah menyimpang. Makanya di sini dikatakan bahwasanya ketika pun itu orang baik, kita nggak boleh mengatakan dia sudah ahli surga. Tapi mendoakan mudah-mudahan masuk surga boleh. Makanya dalam kalimat bahasa Arab, piyai-piyai yang sudah meninggal niku kalau bahasa Arab gitu. Bedakan sama adat ya. Kalau bahasa Arab niku tidak menggunakan kata almarhum tapi menggunakan kata rahimahullah. Kalau almarhum itu sudah dipastikan mendapat rahmat Allah lah. Ini bertentangan dengan akidah. Yang benar rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat. Nah, ketika kita katakan almarhum ya berarti kita harus cari dalil.
Kalau nggak ada dalil, maka kita berhenti, jangan sampai kita menyatakan itu. Dan ini di kitab masih ada ngoten. Sehingga dalam konteks kalau ada orang ngaku keturunan Nabi meninggal terus kuburannya di ngoten niko terus dijaluki donga, oh itu sudah bertentangan dengan akidah. Dan ini Imam Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i, madhab terbesar di Indonesia. Loh, kudune kalau emang konsisten dengan madhab Syafi'iyah, ya ke sini larinya, jangan ke sono, kan gitu. Nah, kemudian dikatakan lagi, begitu juga kami tidak memastikan bahwasannya an-nasada ala musiihim bina, orang-orang yang berbuat dosa pasti menjadi penghuni neraka selama mereka muslim loh ya. Kan bahasa di atas tadi wal mu'minuna, orang-orang beriman fil imani yatafadolun, mereka bertingkat-tingkat. Artinya ngeten ngapunten, ketika jenengan nemoni enten wong Islam mungkin jenengan secara dohir dulu atau ning masjid, tapi bisa jadi dia sholat di rumah. Qadarullah kok sedone lagi mendem lagi main mati gitu. Maka jenengan enggak boleh mengatakan iki ahli nar iki wong iki. Enggak boleh. Karena bisa jadi dalam perjalanannya dia punya putra yang nyadari benar bahwasanya bapaknya ini akeh dosa, dina-dina dhek ndonga nyuwun ngapura marang Gusti Allah, diampuni dosane pake. Makanya nanti dalam bab syafaat ada bapak-bapak yang kemudian kedudukannya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tingkat yang lebih tinggi dari seharusnya. Dia bertanya, "Kok bisa ya Allah?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Li istighfari waladakalaka." Mergo anakmu sregep istighfar kowe. Nah, itu loh. Maka kita enggak boleh mengatakan, "Oh, iki tukang mabuk, nyemplung rokok." Nek memang dia orang beriman, alias di kampung itu dikenal sebagai orang Islam, maka enggak boleh kita katakan dia ahli neraka. Begitu pula ketika dia orang solih, misalnya dengan ngertos enten ustaz kiai, wah iki genah ahli surga, genah ahli surga mboten asal. Kenapa? Nanti dalam bab keikhlasan nanti ada 3 jenis manusia ketika persidangan itu dimulai didatangkan. Orang yang pertama niki mujahid, Pak. Orang yang jihad di jalan Allah, mati di jalan Allah. Kemudian Allah tampakkan nikmatnya waktu hidup biyen lho, kowe biyen iso perang, iso jihad, iso nganggo pedang, iso panah. Ora iki kowe nggih gitu. Terus saiki pertanyaane, kowe nglakoni apa zaman urip? Maka kata mujahid ini dia mengatakan, saya curahkan hidup saya, tenaga saya untuk berjihad di jalanmu. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu melakukan itu biar kamu diceluk sebagai seorang pahlawan, faqad qila, dan memang kamu ya diceluk ngono kaya pengarep-arepmu. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret dia di atas mukanya dan cemplungnya ke neraka. Ini menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh memastikan seseorang ini pasti ahli surga. Kita mendoakan semoga jadi penghuni surga, iya. Nek memastikan, ini nggak boleh. Maka kemudian orang yang kedua yang didatangkan adalah, ya ini yang saya takut, yaitu orang yang kemudian punya ilmu agama dan dia juga dalam qiraahnya bagus. Kemudian dilihatkan nikmatnya, lho kowe biyen sinau ngene guru ngene. Belajar Quran ngene. Nikmate mbok gopo. Kata orang kedua, tak gunakan untuk berdakwah. Saya mencerahkan umat, au kama qala. Kemudian yang berikutnya, ya kowe pinter ngaji, mbok gopo, tak ngajari umat ngaji. Kata Allah, kadzabta. Kowe ceramah rono rene mung pangarep-arepmu gen diceluk alimun, gen diceluk wong alim, ustaz, guru, kiai. Kuwi sing mbok arep-arep sakot gila. Dan itu sing mbok arep-arep tur yo kedadean kowe diceluk kaya ngono kuwi. Kemudian kamu juga baca Quran, pengarep-arepmu men dicebut qori al-hafid al-imam. Pengarep-arepmu kuwi gitu kan. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeret di atas mukanya dan dilemparkan ke neraka. Kemudian orang yang ketiga, orang yang kaya yang kemudian dia dinampakkan nikmatnya, lho mbiyen sugih ditmu akeh, angger dodol sukses perusahaan akeh pirang-pirang. Nah, apa kata dia, semua kesempatan untuk berinfak saya ikut, semua proposal saya ikut gitu. Kata Allah, kadzabta. Kamu lakukan itu biar disebut jawadun, wong lomo, wong weh-weh. Akhirnya dicemplungkan ke neraka juga.
Maka dalam hal ini kita tidak boleh, sekali lagi memastikan. Bedakan antara memastikan dan mendoakan. Mendoakan wajib, memastikan enggak boleh. Makanya nanti ada orang-orang tertentu, tokoh-tokoh politik tertentu di luar sana yang kata depannya ditambahi as-syahid, yaitu enggak boleh. As-syahid fulan enggak boleh. Ngerti nggih? Ini akidah loh, Pak. Nah, maka begitu pula sebaliknya, ketika kita mendapati orang-orang Islam yang meninggal di atas kemaksiatan, mungkin overdosis, mungkin kita nggak boleh mengatakan dia pasti di neraka dalam makna sebagai ahli neraka kekal, nggak boleh. Karena nanti yang kekal itu cuma 3. Satu orang kafir, kemudian yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang munafik. Nah, jadi sisanya orang-orang beriman yang masih punya iman walaupun ahli maksiat, Allah akan selamatkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ke-7 tentang Al-Qur'an. Beliau rahimahullah, Imam Al-Muzani mengatakan, wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla wa min ladunhu. Yang namanya Quran itu firman Allah, kalamullah, dan berasal darinya. Walaysa bimakhluqin fayabida, dan itu bukan makhluk yang akan sirna. Artinya gini, Quran, ketika dengan megang Quran itu, mungkin benar kertasnya, mushafnya dicetak di Indonesia atau mungkin dengan mundutan Arab, tapi isinya itu benar-benar firman Allah. Allah yang berfirman, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Karena nanti pada masa Imam Ahmad bin Hambal ada orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Ketika dikatakan makhluk, maka maknanya makhluk, jadi ada roh, ada makhluk, ada Tuhan, ada hamba. Maka maknanya ketika dikatakan makhluk, kita kayak kita, itu ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kekurangan. Sehingga dalam bab akidah ketika dikatakan Quran itu makhluk, maka berarti Quran itu butuh revisi, butuh perbaikan, butuh pengecekan. Jangan-jangan salah kiling nulis. Dan sekarang banyak itu guru-guru besar kamus-kamus Islam di Indonesia sudah berani mengatakan kayak gitu. Firman yang harus dikoreksi, distorsi ayat-ayat ilahi dan seterusnya. Jadi jurnal itu luar biasa mengerikan. Makanya dulu orang-orang yang mengatakan Quran itu makhluk itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Nah sekarang datang ke negeri kita dengan casing macam-macam. Sing intine dikenal sebagai tokoh agama tentunya, tapi dia kemudian menulis tentang tulisan-tulisan bagaimana Quran itu perlu dievaluasi. Bukan terjemahan, bahkan ayatnya gitu. Maka yang harus kita pahami ketika kita melihat Quran, maka itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita imani itu datangnya dari Allah dan kita pastikan itu bukan makhluk, sehingga tidak akan sirna. Mungkin fisiknya dedel, mungkin fisiknya dimakan rayap gitu kan. Tapi firmannya, sekali lagi isinya itu enggak akan pernah sirna. Kenapa? Karena Allah yang memastikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan ad-dzikra Quran itu dan kami yang menjaganya. Sehingga sebanyak apapun Quran itu dimusnahkan oleh orang-orang yang membencinya, maka sebanyak itu pula Allah akan menjadikan kaum muslimin itu sebagai penjaganya. Makanya dengan dapati hari ini kan napa istilahnya ting lecek sekolah-sekolah tahfidz sampai SD pun kan tahfidz gitu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Quran sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang ke-8 tentang sifat-sifat Allah, wa kalimatullah wa qudratullah wa na'tuhu wa sifatuhu kalimatun ghairu makhluqatin. Bahwasanya kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, kuasa Allah, sifat-sifat Allah di situ dikatakan kamilatun, sempurna, dan ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Jadi ketika dikatakan Allah itu as-sami, yang artinya maha mendengar, maka sifat mendengar Allah dengan kita berbeda. Buktinya apa? Buktinya kalau ngomong tentang mriki dadak nganggo mic, mergone nek mboten nganggo mic mungkin sinten wingking mriku mboten mireng, tapi Allah bahkan mendengar suara makhluk yang ada di kedalaman lautan.
Makanya kalau panjenengan masih ingat atau pernah dengar kisah Nabi Yunus, bagaimana beliau ada di 3 kegelapan, yaitu yang pertama kegelapan perut ikan, ini jero wetenge paus peteng. Kemudian yang kedua di kegelapan lautan, pause nyilem. Kemudian yang ketiga di kegelapan malam, karena ning lautan nggih sosok nggih enten bumi barang gitu. Beliau mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi mboten mangdalke kula mangdalke mboten. Beliau beristighfar dengan cara seperti itu diulang-ulang gitu kan. Maka Allah mengatakan laula minal musabbihin, kalau bukan dia itu sebagai orang-orang yang sering bertasbih, tak jarno ning kono sampai hari kiamat. Makanya sebagian ulama memahami ayat itu nek iwake tesih enten nganti sakniki, sebagian ulama. Makanya jenengan nek ningali National Geographic napa nika channel kewan-kewan niku enten paus niku sing mendelepe ten jero banget, jarang medal. Dan niku nek begitu medal cara niki kapal gede niku namanya niki pause. Dadi ketok cuilik nonton kapalnya. Padahal niki kapal isi mungkin iso diisi wong 100 tekan 500 wong. Dewi banget pause. Makanya ketika menelan manusia yang kecil kok kemudian masih bisa bertahan di dalam perut, artinya enggak kemudian kados daging mlebu mesin penggilingan, artinya masih bisa diem jumeneng wirid pikir minta ampun gitu, maka ya itu masuk akal. Maka sebagian ulama memahami ikannya ini masih ada di situ. Wallahu taala alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan daimatun azaliyatun, bahwasanya sifat Allah yang maha sempurna itu senantiasa melekat pada Allah selama-lamanya sejak zaman azali, dari awal sampai akhir. Awalnya kapan kita nggak tahu dan akhirnya juga nggak ada gitu kan. Kemudian walaisat bimuhdatsatin fatabida, dan sifat-sifat Allah bukan perkara yang baru yang akan lenyap. Nah punten, kita masih muda bisa mendengar dengan jelas, makin tua tambah SP, kata SP sudah pangrumon nom-noman iso ndelok cetha, makin tua dadak kacamata blawur lan sak piturute. Sifat kesempurnaan menurun. Makanya nek tua-tua aja kemaki niku lah karena golek apa to Pak. Sehingga beliau Imam Al-Muzani mengatakan sifat Allah enggak pernah turun. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan nek kamu semua kumpul dari manusia pertama sampai terakhir ditambah jin pertama sampai terakhir dalam rangka nyembah aku, maka aku enggak bertambah sedikit pun kemuliaan karena mbok sembah. Sebaliknya ketika kamu dari manusia pertama sampai terakhir ditambah jin pertama sampai terakhir kompak durhaka marang aku, kemuliaanku sithik wae ra kelok. Ini menunjukkan bahwasannya kondisi kita butuh sama Allah. Makanya Allah pastikan itu dengan mengatakan dalam firman-Nya antumul fuqara ilallah. Kamu semua, kita semua orang-orang fakir di mata Allah. Fakir itu bahasa Arab dan Indonesia nggih fakir iku sejone kere gitu. Iki wong ra duwe kabeh. Lah aku sugih, alah ra suwe gitu. Korun yang kuncinya gudang aja gak bisa dipegang orang satu yang mendelok kok. Nah mulai kita yang gak punya seperti itu, maka tentu gak lama Pak. Kemudian dikatakan lagi walakana rubbama nakison fa yazida, dan bahwasanya bukanlah Rabb kita dahulunya berulang lalu bertambah. Artinya Allah itu yo esa dan tetap akan esa. Ora terus duwe anak, duwe putu, duwe tangga wareng buyut lah sampai turun mboten. Allah itu esa dan enggak bertambah juga enggak berkurang. Dan ini keimanan, karena nanti muncul ada manusia namanya Dajjal gitu kan, yang dia mengaku Tuhan, peh iso nguripke wong mati. Begitu didelok lho, kok fotone sijine rusak gitu loh. Sehingga ya jelas itu bukan Tuhan, karena Rob itu pasti enggak sama dengan makhluk satu. Yang kedua, yang namanya Allah itu enggak akan pernah punya kekurangan gitu. Makanya nanti kalau jenengan menghayati kata-kata Imam Al-Muzani tadi, jenengan nek ngapunten misal nate mireng atau pernah ngobrol sama orang
Nasrani dan mengatakan pada ayat ini Yesus makan, pada ayat ini Yesus merasa haus, merasa lapar, merasa ngantuk, aku genah kudu Tuhan, wis to. Ning ngoten niku ya diceritake pendetane jawabane ya itu Tuhan yang menjelma dalam tubuh manusia lebih ceritane gitu. Makanya Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan orang yang paling parah penghinaannya kepada Tuhan itu ya orang Nasrani. Nah kok iso? Lah Allah yang ada di arasnya yang maha agung kemudian diturunkan ke bumi, kemudian dilebokkan ke perut seorang wanita dan tinggal di situ selama 9 bulan, berada di dekat tempat berkumpulnya kotoran, terus keluar lewat jalur kotoran, kemudian lemah ketika lahiran, kemudian dikasih susu supaya bisa gede, dijaga terus sampai gede, dino-dino ya keluar gitu kan. Maka gak mungkin Tuhan itu bersifat seperti itu gitu. Makanya jangan gak usah kemudian mengatakan bahwasanya kayak sebagian orang Jawa mengatakan lho tanda keimanan adalah, tanda benarnya iman adalah uripe mulya lho, kaya dimulyake. Wong nek ning masjid yo nganggo sendal jepit, kae ning gereja nganggo sepatu halus-halus gitu. Mboten, Pak. Kalau memang kebenaran itu harus diukur dengan harta, kudune sing paling bener koron yo nyemplung dilelep kene jero bumi. Nek tenan kebenaran itu harus linier dengan jabatan, kudune sing paling bener niku Firaun kali Haman yang buktine dilelep kene jero segara. Sehingga kebenaran itu parameternya bukan dunia. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dunia ki mung kaya drijimu lho dudul ning nggon segara mbok angkat. Banyu sing jek nemplek ning drijimu itulah dunia dan segara inilah akhirat. Makanya enggak bisa dijadikan parameter kebenaran itu kalau patokannya adalah dunia. Dan kalau panjenengan mengingat lagi hampir semua para nabi mesti dicoba babakan urusan dunia. Satu-satunya nabi sing bergelimang harta niku Nabi sinten? Sulaiman. Saking bergelimangnya sampai dia enggak cuma menguasai manusia, dia menguasai jin juga. Sampai Nabi SAW pernah nekak yang namanya Ifrit karena ganggu pas sholat. Dan meh dicencang ning tiang masjid Madinah, Nabi mengatakan nek ora mergo dulurku Sulaiman tau njaluk kerajaan sing ora enek sing duwe kejaba dheke ning donya iki, kowe wis tak cencang ning napa tiang masjid Madinah ben dolanan cah cilik-cilik itu dicolkan gitu. Ini menunjukkan bagaimana kemudian hanya Nabi Sulaiman yang dikehendaki untuk punya dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mau wafat Pak, itu melipir ke toko kelontong orang Yahudi, bawa baju besinya, digadekke supaya entuk utangan gandum supaya nanti bisa dikasihkan ke istri-istri beliau. Pertanyaan saya, itu nek moro ning nggone Utsman bin Affan diutangi apa dikei? Kei. Nek jaluke sekarung kira-kira dikei pirang karung, Pak? Sakarepe kabeh dikeki. Wong yang namanya Utsman bin Affan ketika dikatakan wahai Utsman itu sumur ruman kamu bayari, orang Yahudi jaluk harga misal 5 miliar, Utsman bayarnya 10 miliar, sampai orang Yahudi ini ngomong wis iki PN sak kebone gitu kan. Ini menunjukkan para sahabat itu siap berkorban emang dunia buat Nabi, tapi Nabi gak mau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika panjenengan lenggah jumeneng ten mriki, umpama ranti pensiunan, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, bismillah, aku istiqomah ning kene. Di masjid saya ini untuk nuntut ilmu. Barangkali mungkin kali ngrungokke tekluk-tekluk bablas mati gitu kan. Barangkali niku husnul khotimah timbang jenengan ngrungokke dangdutan karo jogetan keblekan son ayo. Kan ngono kok to, son iki saiki digantung ngono kok to, Mas. Ya to terus joget-joget ning sore ya to. Cepuk bluk mecatet niku wonge. Masyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jalat sifatuhu an sabbahi sifatil makhlukin. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu maha agung, jauh dari serupa dengan sifat makhluknya, jauh. Makanya Nabi itu sampai mengatakan nek dajjal nganti metu saiki pas aku enek lah kecil tak beresi. Mung mengko dhek metu pas aku wis ra enek. Sing nulung kowe ya wong Gusti Allah. Jaluk tulung karo Gusti Allah. Karena sepele itu dajjal, tapi ya benar-benar dia jadi fitnah yang luar biasa. Bagaimana kemudian dia masuk ke satu kampung, wong ini ku wong beriman,
kampung ini ku pertaniannya subur, begitu ngomong kowe kudu iman karo aku wong kampung alah pret ngalio, begitu ngalih Pak pertaniannya jadi rusak, sumur-sumure garing, ternake do mati. Niku nek ora sinau akidah langsung goleki wong e mau ndi. Celok kene langsung kita baiat, tak dadekke imam. Ngumpuli imam kono kae mau. Makanya belajar akidah itu nyeneng ya Pak. Nyeneng kene gini loh, kita bisa kemudian melihat fenomena orang-orang yang aneh-aneh dan kita akan makin bersyukur kalau kita nggak jadi orang aneh gitu. Saya setuju. Makanya kemudian dikatakan lagi wa qasurat anhu fatonul wasifin, maka nalar orang-orang yang mensifatinya tidak mampu menjangkaunya. Sehingga nanti kalimat yang diucapkan oleh Imam Malik ketika bertanya tentang Allah, maka beliau mengatakan bahwasanya al-istiwa'u ma'lumun. Jadi dalam Al-Qur'an banyak dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman itu di arsy-nya sana beristiwa. Nah, maka Imam Malik mengatakan ketika ditanya istiwa itu apa Syekh, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Orang yang ngerti bahasa Arab itu ngerti artinya istiwa kuwi apa. Wal kaifiyatu masulun. Neng kalau istiwa untuk Allah tidak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan enggak usah nanya-nanya. Allah itu duduknya, istiwanya seperti apa, enggak usah ditanya. Kita diam soal itu karena para sahabat enggak pernah mempermasalahkan soal bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat yang baru masuk Islam kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, saya punya seorang budak wanita, mau saya perdekakan." Kata Nabi, bawa sini dulu. Tak cek gitu kan. Begitu didatangkan, dia kemudian ditanya, "Aina Allah?" Allah di mana? Kemudian orang ini menjawab, "Fis sama, di langit." Pun mandek temriku, para sahabat orang teko ning langit ngopo, sebelah ngendi, lingguh wong ngadeg, boten. Kemudian si budak wanita ditanya lagi, "Waman ana?" Terus aku bisa kok. Kata budak itu, "Anta Rasulullah SAW." Engkau Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada pemiliknya, "Merdekakan. Fa innaha mukminah." Merdekakan dhek wong beriman. Dan enggak ada tutuke hadis enek sahabat sing tekok, "Ya Rasul ning langit Gusti Allah nembe ngapain?" Enggak ada, Pak. Makanya Imam Malik bikin kaidah bahwasanya istiwanya Allah itu secara bahasa wis jelas, istiwa kuwi jelas cetok. Nek tekok Gusti Allah istiwa seperti apa, itu sebuah kesalahan. Dan istiwa Allah seperti apa, itu sebuah ketidaktahuan, kita yo nggak ngerti. Nah tapi aku penasaran. Nah ini, nek jenengan bener-bener penasaran, mang ibadah yang bener, mang berakidah yang lurus, mang bermuamalah yang mulus, jenengan mlebet surga, mengke diparingi ridho, bar niku mengke dikumpulke kalih para penghuni surga yang lainnya sanese. Kemudian dibawa ke satu tempat, di situ Allah menampakkan diri, jenengan bisa mersani Gusti Allah. Sampai Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasul, bukankah pada saat itu orang-orang akan berdesak-desakan?" Kata Nabi SAW, "Enggak, kaya kowe ndelok rembulan kae lho. Kan ra enek wong critane ndelok rembulan kok terus suk-sukan kan ra enek." Nah niki ngeten iki terus enek wong nyandheki berarti Gusti Allah rembulan. Boten. Ampun kleru meleh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian qaribun bil ijabah indas su'al. Nah, Allah secara fisik berpisah dengan manusia, tapi dekat dalam menjawab permohonan. Ini akidah meleh. Nanti ada orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana, Allah itu ada tapi tidak punya tempat, Allah itu ada tapi yo enggak ada. Dia ada dan tidak ada, dia ada dari yang enggak ada dan kemudian mengadakan dan Allah mbuh gitu. Saya sampai nek ngrungokke niku saya tagih surat nanti bingung loh nek pas ngomong niku. Wis tenan, Pak. Gini loh, kalau memang kalimat itu benar, kudune kan sudah ada dalam Al-Qur'an atau ada di dalam hadis sahih. Lah nek enggak ada ngapain kok ada-adain kan gitu. Makanya Nabi itu mengatakan, ini Nabi yang mengatakan, "Iyyakum wal muhdatsatil umur." Hati-hati adono sing jenenge perkara yang baru, modifikasi agama, apalagi urusan akidah, wis angel. Kemudian dikatakan ba'idun bit taghazzuzi la yahnalu, bahwasanya Allah sangat jauh dari dikalahkan oleh makhluknya. Orang mungkin nenek makhluk sing iso ngungguli Allah Subhanahu wa taala. Alin ala arsihi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Allah maha tinggi di atas arsnya.
Jadi nggak mungkin bersama dengan kita dalam artian di bumi ini. Nek kemudian dalam kuasanya iya. Makanya nanti ada orang yang mengatakan awalnya Allah itu di mana-mana. Akhirnya karena dia itu saking wiritannya kenceng, akhirnya Allah menyatu dengan saya. Kemudian gaya rumus manunggaling kawula Gusti. Karena YouTube mau nenten toh ngaku-ngaku Gusti Allah kan nenten toh. Nah niku sakniki menawa nek dajal kuwi wae dhek rung iso mbuktekke nguripe wong mati. Ngonten niku wis enek sing ngetutke. Pemeneh nek nganti iso nguripke wong mati genah sing ngetutke sak pirang-pirang. Ten India niku negara sing titik-titik golek wong aneh-aneh ngoten niku. Berarti kan gaene nyembah dewa niku sing ndase gajah niku. Begitu enek wong lahir ngapunten ciri irunge rada gedhe kaya gajah wis dijaluki berkat. Terus enten mulai sing ciri ngun gegere iki kaya enek buntute wiwir-wiwir ngoten niku wis diparani disobyo-sobyo sak piturute. Nah itu modelan kayak gitu ditiru oleh sebagian kaum muslimin yang kemudian ya mereka tidak mengejar ilmu tapi mengejar kesaktian keanehan-anehan ngoten niku. Wah iki ngene cirine. Berarti iki kuwi apa meneh nganti iso ngambang, iso ngilang, iso macem-macem. Wong napa? Dimas Kanjeng niku lho sing nggadakke duit ya. Nek duit kan ketok Pak. Iku entek wong ya kampusan iki nggadakke napa? Sertifikat. Lemah. Nah di logika kan bumi ini kan mau setunggal ngoten lho. Nek di logika iso nggadakke lemah sepatok, sertifikate kek-kek dadi rong patok. Lalu bumine kan berarti kudune dadi loro gitu kan. Atau tambah jembar tambah gede. Ini di logika udah gak nalar aja enek wong loro iku gitu. Makanya wes ngeri pokoknya kalau nggak ngerti akidah yang lurus. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya bainun min khalqihi, bahwasanya Allah terpisah dari semua makhluknya. Loh, akidah. Bukan enten Allah ten bumi dalam artian fisiknya itu nggak ada, zatnya itu nggak ada. Kemudian maujudun walaisa bimakdumin wala bimafqudin. Dia Allah punya wujud dan bukan tidak ada. Jadi Allah itu berwujud dan ada. Dan tidak pula lenyap, ada ning enggak bersama kita di arsnya. Nanti dalam kitab tauhid saya lupa bab, hampir bab 70-an kan 76 niku babnya, saya lupa bab 70-an. Itu dikatakan bahwasanya bumi di atasnya langit 1 2 3 4 5 6 7, di atasnya ada lautan, di atasnya ada ars. Nah, di bawah ars Allah ini ada surga. Di bawah ars Allah ini ada burung-burung berwarna hijau yang di temboloknya tersimpan ruh-ruh orang yang mati syahid. Makanya nek bapak udah panjang. Dan setiap lapis langit ini Pak, niki jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan lautan ini yang kemudian ditiru oleh iblis ketika Allah berada di atas lautan yang ada di langit. Nah iblis begitu di gua ning bumi, dhek wegah manggon ning daratan pilih ning segara pramila gitu, wong-wong do dihapusi kali setan niku kon gua enten sing ndas kebo, enten sing ndas wedhus, enten sing macam-macam. Padahal semua itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dugi jaminan Pak Agung. Pun, pun. Ada yang mau nanya Pak? Ada yang mau ngejak rame? Kalau cukupkan Rin. Monggo Pak, monggo. Nggih, pripun? Apakah ada kisi-kisinya gitu ya? Apakah yang nanti yang di Turki itu kayak jadi neraka? Nggih. Baik, kalau yang penghuni neraka tadi, kan ini kan kita judulnya bacakan matanya dulu. Nah, penghuni neraka tadi udah disifati punya mata nggak bisa melihat hidayah, punya telinga nggak mendengar hidayah, punya hati nggak digunakan untuk memahami. Tapi kalau penghuni surga tadi memang nggak disebutkan. Tapi dalam apa namanya memahami agama itu ada istilah mafhum mukhalafah. Jadi memahami dengan makna yang terbalik. Ketika penghuni surga oleh Imam Al-Muzani disifati punya mata nggak digunakan untuk melihat kebenaran, berarti penghuni surga adalah orang yang punya mata tapi digunakan untuk melihat kebenaran. Kalau kemudian penghuni surga tadi neraka tadi disifati punya telinga yang nggak digunakan untuk mendengar kebenaran, maka berarti penghuni surga adalah orang yang punya telinga tapi digunakan hari-hari untuk mendengar kebenaran dan kebaikan.
Begitu pula ketika penghuni neraka tadi disifati orang yang punya hati tapi nggak digunakan untuk memahami kebenaran, maka penghuni surga mafhum mukhalafahnya adalah orang yang punya hati digunakan untuk merenungi tentang kebenaran. Nah detailnya insya Allah nanti saya bahas dalam, dan untuk membahas dalam neraka dan surga itu saya ada kajian di satu masjid di Karanganyar sana, itu udah berapa minggu ya, baru mulai mungkin beberapa bulan ini, dan itu ada sekitar 800-an halaman tentang surga tok. Nanti sing tentang neraka itu ada 300-an halaman. Jadi memang kalau bahas ini saya tuh kadang tuh gini Pak, ada satu masjid di Tipes itu saya bahas tafsir. Saya ngambil tafsir yang paling ringan, tafsir As-Sa'di. Nah, tafsir liane kan berjilid-jilid banyak. Ini jilidnya cuma 7. Dan jamaah ibu-ibu dan sepuh-sepuh. Saya cuma bilang ke ibu-ibu, Bu, niki muga-muga nggih kita bahas sithik-sithik alon-alon, kok kayak muga-muga jenengan istiqomah tekan tengah Bu sing gene linggo kono wis ra enek sedo. Ning di atas ilmu. Nggih, iso wae ustaze dhisik. Ning umume biasanya sing sepuh dhisik. Artinya kalau kita ngomongkan agama, wah bener-bener Pak. Makanya saya kalau ditawari ngisi dan masjid-masjid, saya nggak mau satu masjid dengan masjid lain itu temanya sama. Oh sini akidah tak boleh kita akidah yang lain. Oh sini bahas tentang fikih, carikan kita fikih yang lain. Karena memang para ulama itu mengatakan kalau hidupmu habis buat membahas ilmu dalam Islam, itu umurnya habis, ilmu ini nggak habis gitu. Karena banyak banget dan apa ya istilahnya, makin kita kenal agama ini insya Allah kita makin cinta. Makanya pentingnya duduk di majelis ilmu dan kemudian menyenangi ilmu agar kemudian kita bisa bahagia ketika duduk tendiki. Yes, karo senderan ngoten napa harus lonjoran ra apa-apa piye meneh gegere wis bengkong gitu. Betul ya, Pak? Nah, nggih. Wonten melih Kang, monggo Pak. Biasanya kumpulnya dawa niku to niku. Tak titeni kok. Kok saiki udah dicendhek tapi ganteng ngoten lho. Ribut. Tapi kan almarhum itu kita kan pasti. Nggih. Jangan kita dapat hukumnya itu Nggih. nggak boleh. Ya sebaiknya mboten usah gitu. Nah makanya untuk merubah itu kan kita sulit dan itu hukum ini. Nah, karena ini udah tahu ilmu, kula kasih trik lah, trik. Nek zaman nek wong Jawa ngarani wong mati kan swargi to. Nah, itu kan juga memastikan nek dhek mlebu surga niku mboten angsal. Nah, kula sok-sok ngangge kata-kata mendiang. Mendiang itu kan mboten enten napa niku to. Mboten enten artine napa-napa, enten sing kertas niku artine napa, kejaba niku wis mati ngoten. Ternyata toh. Atau kita mulai biasakan teng kampung mriki jamaah mriki rahimahullah tinggi wong jaler, rahimahullah tinggi kiai setri. Dan itu donga Pak, semoga Allah memberikan rahmat buat beliau betul. Dibiasakan. Jadi hukumnya bisa ya kalau sudah tahu. Terus nggih alon-alon. Alon-alon piye? Wonten melih Pak. Kalau untuk yang Nasrani ada itu doayu atau mungkin juga ucapan almarhum. Almarhumah. Nggih, sing almarhum sinten niku. Terus kita yang kalau yang orang Muslim suruh nyambut kematiannya yang di keluarga Nasrani itu triknya gimana supaya Iki jenengan kok tenanan niku. Jawabannya abot lho niku. Jawabannya abot lho niku. Jadi, Pak, ketika jenengan mengerti lakum dinukum baliyadin, agamaku, maka di situ kaidahnya jenengan enggak boleh terlibat dalam ritual agama lain, jangankan terlibat ngomong selamat ini selamat itu aja enggak boleh. Makanya termasuk dalam prosesi pernikahan, kematian itu mesti ada ritualnya, mesti ada pendetone sing ngekeki sambutan. Iku hukumnya haram dengan marani Pak. Jadi untuk undangan nikahan rasa teko. Untuk lelayunan wong niku rasa teko. Iki jenengan teko tenan kok jawab niku. Terus kula kan jawabnya yo moh niku jawabane. Nah, berarti abot nyekel akidah abot. Makanya para ulama itu mengatakan wong iki nyekel agama ning akhir zaman iki koyo tangane kayak ngokon gegem. Angel Pak, tapi nggih niku lah akidah sing lurus.
Makanya kan berawal dari situ, akhirnya selamat iki tukar hadiah gitu kan. Akhirnya berarti kita besanan lah. Mulailah di situ. Oh ternyata kode itu agama ternyata rapopo. Gitu. Begitu kemudian besanan nikah beda agama, ya wayah ning gereja terno ya Mas. Kok pas ning masjid kuwi tak terke. Kok pas Idul Fitri, selamat Idul Fitri Mas, pas Natal ya gantian to Mas. Ora itu ora sate, ya wis iki lho, aku meh masang ornamen wit Natal iki terno golek ning nonongan ya Mas. Yo. Itu akidah Pak. Jadi ini baru ngomong ke pondasine ya, dengan pun borap ini. Jadi pondasi ini Pak yang baru kita ceritakan, seret gitu kan. Nah, cara wit niku ringin niku wit-witane niku Mak. Ya, iki tawar nopo? Alhamdulillah matur nuwun. Nah, niku sing ditanglekke wau niku mriki. Ya. Ada. Wonten mele Pak Agung mele nggih asal. Niku kok bawa Saudara beragama lain, Kristen dan hakim itu juga boleh tak? Oh boleh. Ning, nah, ning Saudara bukan Islam tapi Kristen. boleh. Jadi ada seorang Yahudi, pemuda Yahudi sakit, dijemput sama Nabi SAW. Kemudian dikasih tahu Nabi SAW, bro, Nabi Islam, asli Nabi Islam. Terus dia ingin kok bapaknya, mirip Pak tentang itu. Kemudian bapaknya mengatakan Ate Abul Qasim, manut karo bapaknya si Qasim. Nabi pernah panggilannya adalah Abu Qasim kunyahnya. Nah, jadi tidak jenengan aja niku nili gitu kan. Imam pilih monggo gitu kan. Ini kalau dibisi, oh ya orang Islam. Termasuk ketika Abu Thalib niku mau meninggal, Nabi kan datang. Niku sahabat mau. Nabi itu datang mengatakan, wahai paman, kamu ucap la ilaha illallah. Itu menunjukkan Nabi itu tresno kali pamane niki sampai di akhir hayat itu piye carane pamane akidahe padha. Makanya niki nggih bisa jenengan pakai ketika panjenengan gadah sederek non muslim. Niku nek kemudian jenengan kok mireng iki loro keras nang ati, parani Pak, dibisiki la ilaha illallah. Barangkali jenengan nyekseni dhek sadurunge mati la ilaha illallah mati, insyaallah niku mengke saged petuk kalian jenengan teng surga. Walaupun sakjeke urip ora tau salat, ning terakhir ngomong la ilaha illallah nek tekan tenan niku omongane metu tenan. Islam niku Pak. Makane jenengan nek ngertos niku sinten ampik niku napa bose tadi keras niku sinten? Nah, apa? Nggih, Sritek. Ah, lu minta. Niku mlebu Islam. Ning aranane gak diobong wae. Nggih. Wah, tapi iki wis ngerti iki gandeng aku ngaji ning bakul ilmi, dulur-dulurku wis ngerti dadi nek iki sekarat iki wis dijagani aku nyedak ra iso. Ah, mang pilih nggawa pipa 3 meter. Dudul ngene kupinge la ilaha illallah. Mboten napa-napa. Itu menunjukkan jenengan ini benar-benar tresno. Makanya sampai ada anak perempuan itu tanya sama saya, Ustaz, ibu saya mati kafir, boleh nggak saya minta ampun? Enggak. Nek koten kan telat gitu loh. Makanya mumpung orang telat, nek memang jenengan gadah tresno kalih niku, piyai-piyai sederek jenengan niku, carane ngoten niku. Sampai akhir hayat niku ora apa-apa. Sakniki kok beda agamane wis bismillah, dongake barangkali donga jenengan kabul di akhir hayatnya. Ning nggih carane niku wae harus diajari supaya la ilaha illallah. Ngoten. Ten nggih Pak. Wonten mele? Ah, sok mangga. Ya. Dalam memahami sifat-sifat Allah, apakah sifat-sifat Allah itu bisa diterima dengan akal atau hanya menerimanya dengan keinginan saja? Ya. Prinsipnya semua wahyu sifat Allah, kan wahyu tadi kalam Allah itu juga bagian dari sifat Allah. Maka sebenarnya seharusnya bisa diterima oleh akal. Tapi kadangkala akal tidak nyampe. Karena akal tidak nyampe, maka terima dulu dengan keimanan. Makanya zaman dulu ketika kemudian orang-orang yang baru masuk Islam ini dikompori sama orang-orang musyrik dulu, Muhammad dulu, ibul, lah ngopo? Lah mosok saka Mekah dhek ngomong tekan Masjidil Aqsa. Sawang etok bar kuwi munggah ning langit. Pikirnya gua akal.
Coba kamu pikir pakai akalmu. Akhirnya orang-orang baru masuk Islam yang imannya masih harus dipompa lagi, pilih melipir murtad gitu. Tapi begitu mereka kemudian sudah murtad, mereka mencari Abu Bakar. Dia Abu Bakar, tak teko aneh. Kemudian begitu ketemu ditanya, wahai Abu Bakar itu loh, temanmu itu loh, ngomong kayak gini. Abu Bakar pun bertanya, bener kamu dengar kayak gitu? Bener dia ngomong gitu? Iya. Bahkan nek ngomongnya luweh dari itu, aku tetap iman. Dan itulah yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah, itulah yang menjadi sebab Abu Bakar itu disebut as-siddiq, as-siddiqul akbar. Dan nanti Nabi minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu surga yang paling tinggi yang disebut Firdaus. Makanya nek jenengan itu nabiyin sudah bukan gitu. Nek siddiqin ya wis rada telat gitu kan. Siddiqin kudune kebiyen gitu kan. Nah, kemungkinannya tinggal syuhada. Maka teng Palestina Pak, wah geger kuping kong Mas sing terakhir iki solihin. Nah, jek mungkin nek niki Pak. Mang dadi solikin senajan jenenge ora solikin wis. Mungkin nek jenengan dadi solikin insyaallah diklempake kalih Kanjeng Nabi, kalih as-siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan agama, enggak pernah ragu sedikit pun senajan akalnya rong nyanda. Kemudian yang ketiga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid asyuhada. Dan yang keempat, mudah-mudahan itu panjenengan sedanten katen. Makanya kalau saat niki aja kita walah nek kuwi saiki di logika iso kan nek pesawat iki itu kan sekarang. Zaman dulu pitontel ora enek gitu. Makanya kok sampai muncul sosok kayak Abu Bakar itu luar biasa, dan itu benteng akidah waktu itu ya Abu Bakar itu. Nah Abu Bakar nganti melipir ya wis, orang-orang yang baru masuk Islam ya wis bener-bener langsung puter balik. Gitu ya Mas. Niki santri kula Pak kalih niki kula jak mriki. Jane nggih enten 10 niki sing nyusul mriki kalih. Jadi kula critane di pesantren lelekan. Niku anake sinten sing pengen kuliah kula jak tak kuliahke nek lulus tak balekke. Mboten kula cuwil, mboten kula julit gitu kan. Paling nek nakal tak seneni. Ngoten dadi nek gadah putra, gadah sederek ora kuat sekolahe titip kula kuliahke Pak. Mungkin nek sarjana tak balekke Pak. Dan boleh Pak. Monggo Bapak. Ketika orang Kristen atau Katolik atau orang Hindu mendoakan kita. Mudah-mudahan Anda selamat. Nggih. Mudah-mudahan Anda selamat. Jawaban kita bagaimana? Jawaban kita amin dulu mau. Betul napa? Nah, kita amin berarti kita mengakui keyakinan mereka. Enggak. Kan yang mengabulkan doa dia kan Allah. Jadi bukan dikembalikan ke Tuhan ya, tapi kepada Allah itu. Tapi nek bahasane semoga Tuhan Yesus menjaga jenengan, nah itu enggak usah dijawab gitu. Tapi kalau bahasanya umum kayak jenengan bilang tadi gitu kan, ya diaminkan aja, atau nek misal jenengan ragu wis jenenge mawon. Oke. Oh, enten niku wong wong jelas ngucap salam niku kan jawabnya kudu wajib dong, jenengan ucap salam assalamualaikum, nek sing diucapnya kudu jawabnya kan waalaikumsalam kan gitu, atau lebih baik waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek wong LDI assalamualaikum, padahal bodoh-bodoh Islam. Kata nih Pak, jadi nek saya lebih condong tadi, nek emang dia nggak nyebut nama Tuhannya dan tidak menisbatkan pada doanya, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita bisa aminkan. Tapi nek jangan ragu nggih. Ya jangan saurin apa gitu kira-kira yang tidak marahi dia piye-piye gitu. Ning kula gadah bos ten kantor niku anu Pak. Kepala dinas niku Katolik. Dadi nek ten gereja niku cara pastore lan pendetane mboten makan niku dhek sing ngenteni gitu. Pak Rudi biyen kan ngoten, Rudi efek Rudi niku. Nah niku dia ngerti nek dhek ngucap salam itu jawabannya mesti ora nyenengke karena simbole Islam, mertuane Islam gitu. Nah, jadi nek wong Kristen ngomong assalamualaikum gitu, jawabannya kan waalaikum atau waalaikumsalam kan gitu. Dia, kum boten enten. Waalaikum atau waalaikumsalam. Maka dia ngerti nek bakal dijawab ngoten ya, mendingan dia enggak pernah ngucap salam. Karena kalau buka rapat dia selalu ngomong selamat pagi, salam sehat, salam ini, salam itu gitu. Dan dinutup ya ngoten.
Ya pertemuan kita udah selesai, salam sehat, semoga semua baik-baik aja dah. Dia ngerti nih bakal dijawab tunggu-tunggu sing mboten apik. Jadi fitrahnya jadi bagus. Nih gini kok, jadi mirip kayak Abu Thalib. Jadi fitrahnya bagus. Ada lagi yang mau nanya? Ibu ya boleh loh Bu, kalau mau. Ada hal yang dilakukan imam besar itu. Imam besar Masjid Istiqlal. itu Mbak sudah bisa diciptakan dan masukkan kafir. Kalau sampai kafir saya nggak berani Pak. Tapi itu kalau disebut sebuah kondisi yang keliru, iya. Jadi seorang muslim itu kan sudah dikatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun gitu kan. Jangan pernah merasa rendah dan merasa hina gitu kan. Kamu lebih mulia di mata Allah daripada mereka. Maka Nabi SAW nggak pernah merendah kepada petinggi-petinggi agama lain gitu kan. Maka kalau kemudian sampai pada penghukuman kafir saya nggak berani gitu kan, karena nanti kembali ke tadi itu loh, itu mungkin dosa besar. Tapi mukafirohnya saya nggak berani karena nanti di situ butuh dua, yaitu yang pertama tabayun, pokoknya tekan semono, barangkali ilmu ini nggak ada, tapi profesor kata ya orang ilmu itu aneh gitu kan. Kemudian yang kedua iqamatul hujjah. Nah dia jawab, oh menurutku ini, nah kita sampaikan hujahnya. Nah itu pun ditentang, nah, barulah kemudian kita bisa sampai penghukuman. Nah biasanya kalau dalam konteks negara Islam kayak di Saudi misal gitu, nah itu wilayahnya adalah wilayah hakim gitu. Wilayah hakim atau wilayah sultan, bukan wilayah masyarakat kayak kita gitu. Makanya ketika saya melihat itu yo ngelus dodo aja gitu. Bagaimana kemudian kenapa harus begitu gitu loh, salaman yo iso gitu, tidak mau gitu kan. Maka itulah. Ada lagi Pak? Dua lagi ya boleh nih, yang lain nggak protes. Orang Nasrani meninggal dunia. Kalau kita melihat ketika Nabi ada orang majusi atau orang jenayah orang majusi, Rasul kan juga berdiri. Nah, bagaimana kalau kita lihat tapi di dalam kondisi yang terakhir, artinya terus tidak ada peribadatan, hanya mungkin acara dari PRN atau apa itu. Jadi gini Pak, memang benar jenengan bilang tadi, jenazah lewat, Nabi berhenti berjalan berdiri gitu kan. Maka kalau jenengan mau ngikuti sunnah itu harus misal jenengan udah hafal dalan ini kuburan mana gitu kan. Ditedaki atau diinteni ning ngarepe lawang kuburan. Gerbang ini kali. Begitu teko jenengan ngenteni rasa ngadeg gak kesel gitu kan. Lenggah jenengan begitu teko mangadeg gitu. Oh, tonggoku enek. Wis niku. Ini ku sama kayak orang-orang yang ngapunten mengadakan perayaan Maulid, sholawatan aneh-aneh, kelontengan ra karu-karuan terus baru ngadeg Nabi karo para sahabatnya lagi teko dari arah sana kan ngono to ngomong itu. Nah, nek dia dikasih tahu wis salah, Nabi mengatakan dia berdalil loh. Nabi mengatakan aku poso Senin mergo pada hari itu aku dilahirkan. Pertanyaannya, nek memang kowe meh ngikuti sunnah, ya kudune cara muling maulidan yo poso pas Senin wae lah wis gitu. Wong Nabi gak pernah nglawan itu. Nah, kembali ke situ tadi, maka kalau memang kita mau ngikuti itu, nah metodologinya niku jenengan niku wau mangentosi ten mergi arah kuburan ya toh. Perlu kompak bawa kursi. Begitu lewat ngadeg mulai ngoten gitu. Ya artinya gimana ya? Memang tadi makanya saya tanya ke Pak Agung ini tenan meh dijawab. Artinya kalau memang udah tahu ya itu dilakoni. Itakullah mas tatok akhirnya. Mungkin jenengan ketika Tuhan Nur diangkat ke kuburan, dia berdiri langsung jenazah masuk mobil dia pulang. Saya khawatirnya gini. Biasanya kan enten Kiai Sedo niku terus tetap ngangge son to, Pak. Nah, mulailah ceramah, mulailah macam-macam pujian dan jenengan wireng gitu. Makanya di dalam doa niku terkait dengan hidayah yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku di atas agamamu niku, karena khawatire begitu jenengan wireng ngoten niku tiba-tiba maknyes ning ati wis kok ketoke luwih nyaman. Banyak orang yang murtad itu karena krungu-krungu ngoten niku, apalagi metode cara ceramai para pendeta niku rada benten kados para ustaz. Para ustaz niku kudune nek khotbah Jumat niku diibaratkan itu kayak panglima perang. Jadi wong ini arep turu kaget sih dadi ra sida turu. Tapi malah yang ada
malah jamaah punya rumus tempat tidur ternyaman niku pas khotib munggah mimbar. Sebaliknya para pendeta niku nek munggah mimbar ora enek sing ngantuk, mergone bagaimana dia kemudian membara berapi-api dalam menyampaikan khotbahnya. Makanya niku nek jenengan nyetel radio hati-hati nek kena niku wau gitu kan kudune dicilekke, digenti karena yes namane niku wau, namane fitnah niku menyambar-nyambar, napa meneh urusan ati-ati niku bolak-balike mboten ketok mboten konangan. Nggih, dadi kuwatire mungkin nek nganggo rumus sing jenengan mau sone buanter terus wah iya pokoke tenan iki ngoten niku lho. Nah, maka mendingan kita menjauh dari fitnah. Barat fitnah niku geni harusnya nek enten kebakaran niku kita mboten nyedak. Ning umume orang kita nek ada kebakaran malah nyedak. Dek dalu enten berita niku smelter Freeport ten Gresik Kobongan niku wartawan ngomong kami wartawan tidak boleh mendekat sama aparat karena apinya apa nek cara wong Jawa bulat-bulat gede dan berbahaya batin kula. Mesti kandhani ngono nek kan nyedaki ngopo gitu. Nek misal niku wonge ayu kok ganteng nek kecipratan geni lah ya dadi elek gitu. Sesuk wis dipedhot kontrake karo TV. Ngaten wonten melih cekap Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih cekap semanten dengan saged kula aturaken kirang